yang Rasulullah SAW merasa gelisah, yaitu kepada lingkungan sekitarnya. Apa yang membuat beliau gelisah? Yang beliau melihat bahwa di dalam masyarakatnya ada ketidaksetaraan antara satu manusia dan manusia lain. Contohnya apa? Contohnya perbudakan. Perbudakan itu adalah kenyataan yang hadir di sekitar hidup Rasulullah SAW. Dan beliau kemudian tidak sepakat dengan itu dan kemudian melakukan pemikiran-pemikiran. Itulah yang membuat beliau kemudian melakukan tahannus, menyendiri di Gua Hira. Itu yang beliau lakukan. Beliau melihat ada yang tidak beres dengan kehidupan masyarakat Makkah khususnya. Ya, misalnya perbudakan, kemudian penindasan kepada perempuan. Perempuan waktu itu kalau orang sekarang ribut atau berdebat tentang perempuan dapat satu, laki-laki dapat dua, itu sudah mendingan di zaman Rasulullah. Ya, perempuan bukan hanya tidak dapat warisan, bukan dapat satu. Kalau sekarang misalnya diperdebatkan 1:2 atau sama-sama 1 atau sama-sama 2. Tapi di zaman Rasulullah, perempuan itu bukan hanya tidak mendapatkan warisan, perempuan bahkan menjadi warisan itu sendiri. Jadi bisa diwariskan, diperebutkan. Ya, kalau misalnya suaminya meninggal, maka akan diperebutkan oleh masyarakat atau keluarganya. Jadi dia sesungguhnya diwariskan. Nah, itu kemudian Rasulullah melihat juga kehidupan kehidupan masyarakat Makkah pada waktu itu terlalu hedonis, ya, terlalu berputar pada urusan materi. Jadi sampai misalnya sesuatu yang spiritual pun dimaterialkan. Sesuatu yang spiritual itu dimaterialkan. Contohnya seperti apa? Jadi Makkah itu ya sejak dulu memang pusat spiritual karena adanya Ka'bah di sana dan adanya adanya Hajarul Aswad. Itu karena ada batu itu memang dari dulu orang menjadikan Ka'bah sebagai pusat spiritual. Karena itulah di sana banyak berhala di sekitar Ka'bah. Tetapi bagi masyarakat Makkah, spiritualitas itu justru dijadikan sebagai alat, sebagai sarana untuk mendapatkan materi, Jadi yang spiritualitas tampaknya tetapi menjadi duniawi oleh masyarakat Makkah. Ini peluang bisnis. Ini peluang mendapatkan uang. Padahal sesungguhnya itu kehidupan spiritual. Nah, itulah kemudian membuat mereka menolak ajaran Rasulullah Muhammad SAW karena ajaran itu terasa mengganggu kepentingan ekonomi mereka. Ya, yang saya gambarkan ini adalah nalar kritis seorang Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian setelah itu hadirlah ajaran-ajaran lewat Al-Quran, lewat hadis, dan seterusnya. Dan semuanya itu adalah pembelaan kepada kesetaraan sesama manusia. Kesetaraan gender, atau kesetaraan laki-laki, perempuan, anti terhadap penindasan, kemudian anti terhadap ekonomi yang menumpuk pada satu orang, terus nggak dibagi kepada orang lain. Ya, itu isi ajaran Islam. Setelah ada kritisisme, ada nalar kritis yang pernah dilalui, kemudian difikirkan oleh seorang Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ya itulah yang terus berkembang, yang membangun peradaban. Jadi di zaman sekarang pun demikian, ya hal-hal yang masih mengandung penindasan, ya, hal-hal yang masih mengandung ketidaksetaraan antara sesama manusia, yaitu harus mengikuti zaman. Contoh mengikuti zaman itu seperti Rasulullah pada waktu itu
tidak sempat mengharamkan perbudakan kan? Di dalam Al-Quran atau dalam hadis tidak ada pengharaman kepada perbudakan. Ya. Artinya, ya walaupun Rasulullah tidak setuju dengan perbudakan, itu belum sempat dilarang. Yang ada adalah misalnya kalau si A bersalah, maka solusinya adalah membebaskan budak. Itu kan tujuannya juga adalah untuk menghabiskan budak-budak. Ya. Karena itulah pemikiran, usulan itu terus-menerus mengalami perkembangan. Kalau sekarang ya sudah ada keputusan misalnya untuk mengatakan ya tidak boleh memperbudak manusia, walaupun tidak ada pelarangan sampai tidak boleh itu di dalam ajaran Islam secara tekstual. Nah itu yang saya maksud dengan menjaga nalar kritis. Nah kemudian yang perlu dibangun juga adalah di saat bersamaan nalar terbuka, nalar yang tidak tertutup. Jadi ada kecenderungan umat beragama apapun itu tertutup. Jadi setiap dinamika, setiap perkembangan, setiap pemikiran berbeda atau baru itu otomatis ditolak. Nah itu disebut nalar tertutup. Nalar tertutup. Kalau kita melihat peradaban Islam yang maju di masa lalu, ya, nalar yang mereka bangun bukan nalar tertutup, ya, tapi itu nalar terbuka. Mereka bersedia menerima peradaban-peradaban yang berada di luar Islam, kemudian peradaban itu memperkaya peradaban Islam. Mereka bersedia terbuka, mempelajari pemikiran-pemikiran yang berasal dari luar Islam, kemudian mereka memahaminya, memodifikasinya, dan seterusnya, sehingga melahirkan peradaban Islam itu sendiri, pemikiran Islam itu sendiri. Tetapi itu harus dimulai dari nalar yang terbuka, bukan nalar yang tertutup. Kalau nalar yang tertutup, dia akan eksklusif, dia akan dia akan tidak bisa membangun peradaban. Sesungguhnya antara 1 dan 2 ini bersama. Apabila misalnya nalar itu kurang sehat, hanya kemudian berpegang pada masa lalu, maka otomatis dia akan tidak mau membuka diri kepada masa depan. Itu satu paket sebetulnya. Walaupun masih bisa dipisahkan. Maksudnya dipisahkan itu ya ada yang disebut nalar yang tiarap, nalar yang tidak sehat karena hanya berpegang pada masa lalu. Dan ada juga nalar yang tertutup. Walaupun ini satu paket, itu seperti 2 sisi dari koin yang sama. Nah, satu lagi yang sering terjadi itu adalah nalar kematian. Nalar kematian. Apa yang dimaksud dengan nalar kematian? Kehidupan menjadi tidak penting. Kehidupan menjadi tidak penting. Yang penting adalah kematian. Dunia menjadi tidak penting. Yang penting adalah akhirat. Memang di dalam Islam banyak ajaran, banyak ungkapan yang mengatakan bahwa akhirat lebih penting dari dunia. Tetapi di situ disebut lebih penting saja. Bukan berarti dunia tidak penting. Karena dunia adalah tempat orang menanam, kemudian akhirat adalah tempat orang menuai. Bagaimana tempat menanam itu tidak penting, tidak masuk akal. Jadi, tetapi yang terjadi memang adalah banyak kecenderungan pemikiran yang mengaku sebagai bagian dari keagamaan, terutama keagamaan Islam, yang kemudian membunuh kehidupan demi untuk akhirat. Jadi kebahagiaan dunia itu dibunuh untuk kebahagiaan akhirat. Menurut saya itu tidak sesuai dengan Islam. Karena fungsi manusia itu kan sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah itu berfungsi sebagai pemakmur, sebagai sebagai pemakmur lah. Kemudian membuat manusia ini dunia ini menjadi sejahtera.
Jadi bukan penghancur, atau bukan tidak peduli kepada kehidupan dunia, tapi dia pemakmur. Jadi mengurusi dunia, mengurusi bukan bikin kurus, tetapi mengembangkannya agar menjadi tempat yang lebih layak dihuni oleh manusia, menjadi tempat yang nyaman, tempat yang damai, dan seterusnya. Nah, kemudian kehidupan di dunia ya harus dijaga, bukannya dihancurkan. Terus ini yang tidak dilakukan oleh nalar kematian. Nalar kematian itu lebih menghendaki kehancuran karena tidak peduli, tidak diurus, ditinggalkan, dan seterusnya, maka ya dia tidak berkembang. Kemudian satu lagi yang nalar kematian selalu lakukan adalah anti kebersamaan. Anti kebersamaan. Konsekuensinya anti kebersamaan itu anti keragaman, karena tidak ingin bersama, kemudian tidak ingin beragam, seterusnya. Sedangkan Islam yaitu tidak pernah anti keragaman. Ketika Rasulullah Muhammad SAW hijrah ke Yathrib, beliau kemudian menamai Yathrib itu dengan Madinah. Madinah itu artinya kota. Kota artinya keragaman. Bukan kota yang nggak beragam. Selalu kosmopolitan ya namanya. Kalau tidak beragam itu desa mungkin biasanya. Kayak desanya Ustadz Karim Bakril. Ya, pasti lebih seragam orangnya. Tapi kalau sudah berkata kota, kira-kira Ustadz Karim di kampungnya ada orang Batak. Ya mungkin ada, tapi kan banyak. Tapi kalau sudah mengatakan kota, berarti di sana ada keragaman. Ada keragaman suku, ada keragaman budaya, ada keragaman tradisi, bahkan ada keragaman agama, dan seterusnya. Pokoknya kata kunci dari sebuah kota adalah keragaman. Jadi ketika Rasulullah menamai Yathrib itu menjadi Madinah, berarti beliau sedang berbicara tentang keragaman, berbicara tentang perbedaan, berbicara tentang kerukunan, berbicara tentang kebersamaan. Dan berarti Rasulullah Muhammad SAW sedang membangun nalar kehidupan, tidak sedang membangun nalar kematian. Kalau sekarang kan sedikit-sedikit udah apa namanya? Ini tanda-tanda akhir zaman. Kadang mereka lupa bahwa Rasulullah Muhammad SAW diutus itu udah tanda akhir zaman. Kenapa? Ya Nabi kan Nabi akhir zaman. Jadi apa Rasulullah sendiri itu adalah tanda akhir zaman, karena tidak ada lagi Rasul yang harus ditunggu untuk kedatangannya. Kemudian dibangun nalar kematian, nalar yang tidak menghargai kehidupan. Kita tidak usah bicara tentang nalar yang menghargai peradaban, kehidupan saja tidak dihargai. Bagaimana kemudian menghargai peradaban? Kemudian lebih jauh lagi mengutuk peradaban orang lain, mengutuk peradaban kelompok manusia lain. Padahal itu lebih kepada kegagalan mereka sendiri untuk membangun peradaban. Tetapi tentu saja Islam tidak berlebihan. Islam selalu berada di pertengahan. Insya Allah tidak lama lagi kita mudah-mudahan diberi umur yang cukup oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Bagi sebagian tradisi, Ramadan itu adalah puasa. Puasa itu upaya untuk bunuh diri, bukan bunuh diri bukan membunuh diri. Jadi yang dimaksud dengan bunuh diri di sini adalah seluruhnya dibunuh ya. Diri itu misalnya kemauan diri, hasrat diri, pokoknya yang penting adalah akhirat, dunia nggak penting. Nah, itu disebut upaya bunuh diri. Ya memang diri ini memang perlu ya diperhatikan, karena memang kadang diri ini ngelunjak, banyak maunya, bahasa agamanya nafsu. Tetapi dalam Islam tidak ada istilah seperti itu. Nafsu tidak pernah dalam Islam itu untuk dibunuh, enggak. Dia hanya dikendalikan.
karena nafsu itu penting bagi perkembangan peradaban. Yang mengganggu peradaban adalah nafsu yang tak terkendali. Itu akan mengganggu peradaban. Tetapi kalau nafsu terkendali, maka dia akan menjadi penjaga peradaban. Sama dengan nafsu yang dibunuh. Itu juga adalah tidak membangun peradaban, karena hasrat untuk membangunnya udah nggak ada. Islam itu tidak pernah. Jadi orang, makanya dalam Islam saya puasa ya puasa siang, malam, buka. Jadi posisinya mengendalikan saja, bukan untuk membunuhnya. Jadi Islam tidak membiarkan diri kehasrat ini merajalela, tetapi tidak juga membiarkan dia dibunuh. Jadi dia berada pada posisi tengah-tengah, ya dikendalikan. Ya sama dengan nalar-nalar tadi. Bukan berarti masa lalu menjadi tidak penting. Hanya masa lalu harus dilihat secara kritis untuk menyesuaikannya dengan masa kini. Terus bukan berarti karena nalar kita nalar terbuka maka semuanya diterima, tidak juga. Ya. Tetapi yang dilarang dalam Islam adalah menolaknya mentah-mentah. Itu yang ditolak. Jadi tetap terbuka, tapi kemudian menyeleksi. Namanya seleksi itu kan harus terbuka dulu baru bisa diseleksi. Kalau sudah diseleksi dulu, ya berarti tidak bisa terbuka sungguh. Jadi dia terbuka, ya kemudian diseleksi. Terakhir itu nalar kehidupan. Jadi bukan berarti akhirat tidak penting, ya, tetapi harus ada penyeimbangan. Sering terjadi saking pentingnya akhirat, kemudian ada pihak yang kemudian membunuh kehidupan dengan cara apa ya? Membunuh diri lah demi untuk dapat bidadari, dia kemudian membunuh dirinya atau membunuh orang lain. Ini tentu saja bertentangan dengan yang diinginkan oleh Islam. Saya kira itu sebagai bahan obrolan, sebagai refleksi saja menghadapi bulan suci Ramadan. Silakan, Ustaz Abdul Karim. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Meskipun tadi sedikit mendadak untuk mengundang sumber. Selanjutnya kami silakan kepada Ibu Bapak yang ingin mengajukan pertanyaan maupun tanggapan. Kami silakan bisa membuka langsung mikrofon. Kami silakan kepada Ibu Hajais untuk menanggapi atau bertanya langsung kepada Ustaz. Silakan. Saya pikir karena ini mungkin adalah pengajian penutupan, maka sebaiknya jamaah yang banyak bicara. Baik, Ibu Hajais, kami silakan. Nanti ada ininya kan? Ada sertifikatnya? Benar, Ustaz. Ada ya? Mungkin ada teman-teman yang butuh. Yang lain aja dulu, maaf ini ada tamu. Sudah terlanjur mencet. Yang lain aja dulu, kasihan nih ya. Mereka dari jauh nggak sampai mati dulu. Ya, makasih, silahkan aja. Tapi saya mendengarkan kok. maaf nih. Tamu wajib dihormat. Ya. Ya, betul. Maaf sekali. Baik, Ibu Bapak, kami silakan. Pak Harun Qadarul Ramadan, kami silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf sebelumnya, ini saya sedang kondisinya tidak bisa membuka video karena kondisinya lagi di luar. Baik, ya. Itu pertanyaan kepada pemateri seperti pencerahan yang tadi sudah disampaikan. Lalu bagaimana kita ya sebagai sarjana-sarjana muslim ini mendidik masyarakat untuk bersikap menerima nalar yang terbuka atau yang bisa menerima perbedaan. Sementara kalau yang selama ini saya tanggapi, yang bisa menerima nalar tersebut ya kalangan menengah ke atas ya. Untuk kalangan menengah ke bawah itu masih bersikap ya nalar yang masih tidak rasional, tidak terbuka gitu, hanya dari satu sisi saja. Nah, itu bagaimana kita mendidik masyarakat
sehingga bisa memiliki nalar-nalar yang lebih kritis, lebih menerima perubahan, lebih menerima perbedaan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Ustaz, boleh silakan langsung ditanggapi. Mungkin tadi siapa namanya, Pak? Siapa? Harun. Pak Harun ya. Mungkin sedikit ada perbedaan pendapat dengan saya. Saya melihat justru, tapi bisa didiskusikan ya. Kita bisa diskusi. Nah, saya cuma ingin menyampaikan sedikit, sepertinya ada sedikit perbedaan menurut saya, bahwa justru logika, nalar perbedaan itu justru disampaikan oleh masyarakat menengah. Masyarakat menengah. Kemudian ditularkan ke masyarakat bawah. Jadi pada satu titik masyarakat bawah itu sungguhnya tidak begitu peduli dengan perbedaan. Mereka ya hidup begitu saja. Dia hanya saja kemudian masyarakat menengah yang mempengaruhi mereka, dan kemudian mereka melakukan itu. Sama dengan anak kecil misalnya. Anak kecil itu kan tidak mengenal perbedaan. Ya, misalnya coba ya tetangga kita ada yang Kristen, anak kita main bersama orang. Apakah anak itu mikir ini agamanya apa? Kan enggak. Setelah mereka mulai berpikir, ya, udah mulai memasuki masyarakat menengah, mereka justru mulai ada perbedaan-perbedaan. Dan saya melihat itu contoh masyarakat secara umum. Masyarakat secara umum di level terbawah malah mungkin tidak terlalu memikirkan itu. Yang mereka pikirkan bagaimana mereka hidup aman, ya, damai, dan seterusnya. Biasanya justru pemikiran-pemikiran seperti itu dibisikkan oleh masyarakat menengah ke atas. Karena masyarakat ini mulai punya kepentingan, ya, kepentingan ekonomi lah, kepentingan politik lah, dan macam-macam. Contoh misalnya, bukan hanya Muslim dengan non Muslim. Biasanya terjadinya perdebatan, terjadinya perpecahan antara satu kelompok pengajian dengan kelompok pengajian lain. Itu kan dimotori oleh oleh gurunya. Gurunya lah yang melakukan itu, sehingga mempengaruhi massa. Di satu titik, massa itu sungguhnya akan mencari ilmu dari siapa saja. Tapi karena terkotakkan oleh oleh para pemikirnya di level menengah, itu kemudian terjadi seperti itu. Kita lihat juga misalnya bisikan-bisikan tentang tidak suka si A, tidak suka si B, atau sikap-sikap inklusif itu, apakah sering terjadi dikeluarkan oleh masyarakatnya yang bawah tadi, atau justru oleh masyarakat menengah? Kalau saya melihatnya, tapi ini pendapat saya mungkin bisa salah, justru dikeluarkan oleh masyarakat menengah ini, bukan dikeluarkan oleh masyarakat bawah. Nah, kalaupun ada masyarakat bawah yang demikian, sebagaimana tadi ditanyakan, maka masyarakat menengah ini bisa mengendalikan, bisa membeli mereka masukan. Yang sulit adalah apabila masyarakat menengah inilah yang melakukan tindakan itu, karena mereka punya banyak pengikut. Karena itu kesadaran kesadaran seperti itu harus sesungguhnya merasuk ke level menengah. Ya. Kalau di dalam istilah ada intelektual organik. Intelektual inilah yang harus memberi masukan ke bawah. Kalau yang bawah ini, yang menengah ini tidak bisa, bahkan mereka lah yang bersikap inklusif, mereka yang bersikap memusuhi, maka percaya yang bawah ini akan ikut. Tapi ini pendapat saya, Pak. Mungkin kita ada perbedaan. Saya kira itu ya, Pak Harun. Siap, terima kasih Pak Dokter. Baik, selanjutnya kami serahkan kepada Pak Bambang Hadi menanggapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, silakan. Sudah dijelaskan tentang adanya pemikiran yang kritis akan menimbulkan perbedaan. Selain itu juga menimbulkan nilai.
bahwa pemikiran yang dulu dan sekarang yang lebih kritis, dulu itu pemikiran nggak benar, sekarang yang benar. Ini bagaimana? Apakah itu akan bisa merubah status kita? Katakanlah masalah soal keimanan, masalah hal-hal yang di luar itu kan sering terjadi pemikiran-pemikiran kritis. Ya, itu bagaimana menyikapi dan penjelasannya begitu, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz. Waalaikumsalam. Ada juga istilah tadi kalau saya sebut misalnya bunuh. Jadi bunuh diri. Ya. Ada juga bunuh Tuhan. itu adalah sering ungkap. Tapi bagi saya ungkapannya terlalu ekstrim ya. Jadi tapi yang ingin disampaikan dengan ungkapan itu adalah seperti ini, bahwa apa yang kita pahami sebagai teologi sekarang, teologi itu kan sungguhnya pemikiran kemanusiaan tentang ketuhanan. Jadi misalnya ada namanya Asy'ariyah, kalau saya sendiri ya menganut Asy'ariyah. Umumnya di Indonesia itu Asy'ariyah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada fikihnya, ada teologinya ya, atau ilmu kalam, ada tasawufnya ya di sana. Ya semua itu mengikuti perkembangan zaman. Fikih misalnya, kemudian tadi teologi itu juga kan sungguhnya lahir dari sebuah zaman. Ya banyak hal-hal yang menjadi rumusan-rumusan dalam fikih, di dalam rumusan tasawuf yang pada zaman Nabi sendiri tidak eksplisit disebut. Contoh katakanlah tasawuf. Ada orang yang bernama Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah ini punya konsep tentang mahabbah, cinta. Dari mana konsep itu muncul? Konsep itu muncul dari kritik. Kritik terhadap apa? Jadi pada waktu beliau hidup, beliau merasa beliau melihat peradaban Islam yang berkembang, yang benar, yang hebat. Tetapi ada yang hilang dari peradaban Islam. Apa yang hilang dari peradaban Islam? Rasa beragama yang hilang. Apa yang dimaksud rasa beragama yang hilang? Misalnya gini, pada waktu itu seluruh, kalau orang mau sholat, udah ada manual sholatnya. Karena kan peradaban Islam sudah berkembang. Sudah maju, sudah bukan berkembang, tapi memuncak. Jadi sudah ada ulama yang mengurus urusan itu. Mengurus ini, mengurus itu, sehingga kita sebagai manusia yang beragama itu tinggal ngikuti manualnya saja. Manual berpuasa ini, manual sholat ini, dan seterusnya. Nah, pada satu titik kemudian melahirkan banyak orang yang rajin sholat dan seterusnya, karena cara-caranya kan sudah. Cuma kata Robiah, ada pada satu titik di mana karena ini adalah manual yang sudah jadi, yang hilang adalah rasanya. Rasa salatnya, rasa puasanya, itu yang hilang. Kemudian beliau menyampaikan sebuah konsep itu harus ada rasanya ini. Ya, itu apa? Dia menyebutnya mahabbah. Salah satu yang membuat rasa itu hilang menurut beliau itu adalah ketika ya Allah, saya udah salat, saya kemudian pahala saya mana? Kayak gitu. Jadi transaksional gitu hubungannya dengan Tuhan. Hubungannya transaksional. Dan hubungan transaksional, beliau merasa bahwa hubungan itu kering, ya kering gitu, tidak ada rasanya. Justru yang ada rasanya adalah hubungan cinta. Jadi ketika orang sholat, puasa, ya hubungannya harusnya cinta, bukan karena pahala, surga dan neraka. Nah seperti itu. Jadi peradaban Islam kemudian melahirkan banyak buku, melahirkan banyak pemikiran. Itu lahir dari sebuah konteks sejarah seperti itu. Nah, karena itu tadi disebut Ustadz Bambang Hadi misalnya sebagai pemikiran ketuhanan misalnya, apakah masih bisa berkembang? Memang pemikiran ketuhanan ya, teologi itu perkembangannya tentu tidak sepesat yang lain ya. Dia lebih lambat. Tetapi apakah sama sekali menutup perkembangan? Tetap ada.
Contoh ya, misalnya di dalam teologi Islam, salah satu kritik yang berkembang belakangan adalah bagaimana teologi Islam itu ya seperti ya tadi Asy'ariyah misalnya, itu kemudian memiliki makna ya, bagi kehidupan. Nah, makna bagi kehidupan, ya, makna bagi kehidupan itu selama ini misalnya Allah Maha mendengar, Allah seterusnya sifat 20 misalnya, atau sifat 40, sifat 41 dan seterusnya. Itu terus tidak dirasa tidak ada berguna, tidak bergema di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena itu pemikiran ini bukannya salah, tetapi harus dilanjutkan untuk mengubah kehidupan itu menjadi lebih baik. Tidak hanya menjadi keyakinan, tetapi kemudian mempengaruhi kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sederhana seperti ini. Misalnya kalau iman hanya diyakini sebagai dipahami sebagai percaya saja, ya, maka tentu saja maknanya ya seperti itu. Tetapi mungkin masih bisa dikembangkan maknanya seperti apa. Misalnya iman itu berasal dari kata aman. Aman artinya tidak merusak. Aman artinya hidup bersama, seterusnya. Jadi menjadi keliru misalnya ketika ada orang merasa beriman tapi kemudian mengganggu keamanan orang sekitar. Misalnya seperti itu pengembangan nalar kritis. Ya kenapa tidak? Kita bisa melakukan itu apabila itu relevan dengan kenyataan hidup sehari-hari, di mana ada orang beriman tapi kemudian orang resah kalau dia ada, orang ketakutan kalau dia ada. Padahal orang ini orang beriman. Nah, kalau dari ketuhanan atau teologi masa lalu, yang nggak ada masalah dengan itu. Tapi kalau kita kembangkan teologi ini, maka kita mungkin menemukan hal-hal baru yang bisa lebih bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira seperti itu contohnya. Maaf kalau Ustadz Bambang beda bukan itu yang ditanyakan. Terima kasih Ustadz atas penjelasan. Ya, sama-sama. Ini ada Ustadz Fikrul Hak. Sebelumnya kami membacakan pertanyaan dari Ibu Diahyanti melalui chatroom Zoom. Pertanyaan beliau, apakah di zaman Rasulullah SAW membangun kota berdasarkan wahyu dari Allah atau juga ada masukan-masukan sahabat-sahabat beliau? Ya, ada wahyu, ada masukan sahabat, dua-duanya. Makanya waktu itu sering ada pertanyaan. Jadi ketika Rasulullah Muhammad berpendapat atau menyampaikan pendapatnya, kemudian para sahabat bertanya, ini wahyu atau pendapat Anda sendiri? Ya, kemudian Nabi mengatakan misalnya, menurut saya sendiri, ya udah kalau menurut saya sendiri, kami punya pendapat berbeda. Ya, jadi itu biasa terjadi. Atau itu ternyata itu wahyu, ya udah tinggal ditafsirkan bagaimana maksud wahyunya. Nah itu kadang terjadi. Banyak contoh, misalnya ketika perang dulu ada perang Parit, ya, perang Khandak, itu keputusan membuat Parit itu bukan dari Rasulullah, bukan dari wahyu ilahi, tapi dari sahabat, ya, sahabat. Saya lupa namanya, kalau nggak salah Salman Al Farisi mengusulkan. Jadi membangun peradaban ya. Bahkan ketika ada ya kisah yang sangat populer, yaitu perjanjian Rasulullah dengan kaum Quraisy. Di situ disebut misalnya Muhammad Rasulullah. Kemudian kaum Quraisy mengatakan, ya jangan bilang Muhammad Rasulullah dong, kan kami kan tidak yakin Anda Rasulullah. Ya bilang aja Muhammad bin Abdullah. Nah, itu kan terus Rasulullah ya menghapus, ya diganti dengan Muhammad bin Abdullah. Dan itu kan berarti ada campur tangan orang lain di dalam melakukan hal seperti itu. Sekarang menjadi kita kan tidak ada lagi mendapatkan wahyu. Ya, kita hanya bisa menafsirkan wahyu atau hadis yang nyampe kepada kita. Nah, dengan demikian kita tidak punya lagi hak eksklusif menuju Tuhan seperti Nabi. Tapi mungkin di antara kita masih ada sufi atau orang-orang yang punya
relasi yang spesial dengan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin sekarang. Tapi kesimpulannya menurut saya ada dua. Dua-duanya ada wahyu, ada dari sahabat. Yang sekarang yang nggak ada ya wahyu. Yang ada ke kita itu bukan wahyu tidak ada. Ada yang sekarang nyampe kepada kita adalah Al-Quran. Tapi akses kita itu kepada Al-Quran. Ya, tidak seperti Nabi kan aksesnya ke Allah. Kemudian ke sahabatnya. Kalau kita ke Al-Qurannya itu tentu saja berbeda. Saya pikir itu ya. Ustazah dia. Ini Ustaz Fikrul mau bertanya? Baik, Ustaz, kami persilakan kepada Ustaz Fikrul Haq. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak Muhid dan MC. Saya ingin menanyakan Pak Muhid tentang pendapat orang yang mengatakan bahwasanya tidak sah atau tidak boleh kita menggunakan zikir-zikir yang tidak berasal dari Nabi. Contohnya seperti Asmaul Husna, kemudian kayak selawat nariyah, bukan selawat nariyah sih, selawat tibul kulub ya, yang saya dengar. Bagaimana caranya menyampaikan kepada orang-orang yang dia meyakini bahwasanya ini Nabi nggak pernah bilang seperti ini gitu. Nah, ini kan salah satu mungkin termasuk dari nalar tertutup. Nalar tertutup juga ya. Iya, karena yang saya pahami kan usuliyun kan menyampaikan bahwasanya salah satu yang di dalil yang mukhtalaf fiha itu al-istihsan itu. Nah, bagaimana caranya menyampaikan atau apa argumen yang kuat untuk menyampaikan ke golongan-golongan yang menyatakan bahwasanya ini zikir-zikir ini tidak boleh seperti itu. Itu aja, Pak. Ya, makasih Ustaz Fikrul. Memang sekarang kita coba lihat nalar agama. Kita melihat nalar agama. Nalar agama itu ada campuran antara keyakinan dengan rasionalitas. Ada campurannya. Ada dimensi rasionalitasnya, ada dimensi keyakinan. Ini tipe yang seperti ini berbeda dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu yang ada cuma rasionalitas atau empiris. Jadi datanya ada, rasio bisa nerimanya, itu kemudian secara ilmu pengetahuan ya selesai dengan cara seperti itu. Nah, agak berbeda dengan agama. Agama itu punya dimensi keyakinan, Misalnya tadi tentang contoh tadi ini kan ini bukan hanya pendapat rasional, tetapi juga ada dimensi keyakinannya. Nah, kalau pada pendapat rasional itu bisa didialogkan. Ya, misalnya kita bisa beda pendapat. Mereka si A berpendapat seperti itu, si B berpendapat berbeda. Itu pada dimensi rasio. Masing-masing punya argumennya sendiri. Tapi kalau pada dimensi keyakinannya itu nggak bisa sudah selesai. Sudah selesai. Misalnya, saya yakin apapun yang tidak dilakukan oleh Nabi, maka saya tidak akan melakukan. Itu selesai. Yakinnya begitu. Yakinnya begitu. Tapi kalau bicaranya masalah pemahaman, itu bisa didialogkan. Misalnya saya memahami bahwa apapun yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, termasuk zikir, maka itu saya tidak lakukan. Ya. Kemudian terjadilah dialog. Bisa kalau dimensinya adalah dimensi rasionalnya itu. Tapi kalau dimensinya adalah dimensi keyakinan, itu susah didialogkan. Nah, katakanlah karena ini ada bagian dari rasionya, maka ya kita masuk ke dimensi rasional saja. Ya macam-macam argumen bisa dilakukan. Dilakukan. Misalnya mengingat ya, zikir itu kan mengingat. Ya, jadi berzikir itu bukan hanya lisan. Ya, ada mengingat tanpa mengucapkan. Ya, bagaimana mengingat tanpa mengucapkan? Apakah ada aturan?
yang secara khusus misalnya dilakukan oleh Nabi. Ya, kita tidak tahu. Tetapi kemudian bahwa Rasulullah punya contoh berzikir, apakah kemudian itu otomatis melarang cara berzikir yang lain ya secara lisan? Nah, itu perdebatan panjang. Ya, bagi orang secara umum ada orang yang mengatakan, oh iya, karena Nabi tidak mengatakannya, tidak melakukannya, maka kita tidak boleh mengatakannya pula dan tidak boleh melakukannya. Ya, dengan demikian mereka berpendapat bahwa apapun yang tidak dilakukan atau tidak dikatakan oleh Nabi, ya tidak mereka lakukan. Nah, kalau saya pribadi misalnya, atau mungkin Ustadz Fikrul juga demikian, ya tidak semua yang tidak dilakukan oleh Nabi itu menjadi tidak boleh dilakukan. Dan contoh dalam hidup banyak sekali yang tidak dilakukan oleh Nabi, kemudian kita tetap boleh melakukan. Tapi kemudian ya perdebatan, saya pikir ya tadi, kalau sudah masuk ke dimensi keyakinan akan sulit ditanggulangi. Tetapi itu masih menjadi hal yang biasa menurut saya. Ya, belum menjadi hal yang parah. Yang parah adalah ketika itu menjadi polemik di masyarakat. Ya, mereka kemudian mendatangi kelompok yang berzikir rame-rame atau apapun yang mereka tidak setuju untuk kemudian menggerebeknya, ya, melarangnya dan seterusnya. Itu menjadi problem. Begitu pula sebaliknya, kelompok yang satu kemudian melakukan hal yang sama, memaksa mereka untuk melakukan zikir tertentu, itu menjadi problem besar kalau itu sudah dilakukan. Tapi kalau hanya dalam perbedaan pendapat, ya tidak terlalu masalah. Bahkan kalau mereka bisa membangun argumennya dengan baik, kemudian membuat buku untuk itu misalnya, ya itu malah menjadi bahan bagi peradaban besar di masa datang, karena terjadi secara sehat, perdebatannya terjadi secara sehat, secara produktif, masing-masing menggunakan nalarnya, membangun argumennya. Nah, menurut saya nggak ada masalah. Yang masalah itu adalah ketika sudah membatasi secara fisik, kemudian berkata-kata kasar dan seterusnya, ya sudah menjadi kontraproduktif, ya kalau seperti itu. Ya karena perdebatan pada dasarnya itu bisa menjadi produktif apabila dimanage dengan baik. Perbedaan itu dimanage, menahan diri untuk tidak berkata kasar, menahan diri untuk tidak memaksa pendapat yang sama dan seterusnya, itu bisa menjadi produktif bagi saya. Jadi tidak semata-mata negatif. Mungkin seperti itu ya, Ustadz Fikul. Berarti sulit Pak ya, sulit kalau sudah menjadi keyakinan udah. Kalau keyakinan sulit, tapi kalau masih rasio kita bisa ngobrol. Ya, walaupun ujung-ujungnya sama-sama tidak sependapat, ya nggak ada masalah. Karena paling tidak saling memperkaya. Kita menjadi tahu juga, oh argumen mereka begini. Dia juga menjadi tahu argumen kita. Selama ini kan kadang orang tidak saling tahu argumennya, hanya tidak peduli argumen orang lain. Tapi kalau kemudian kita tahu, ya kita menjadi lebih kaya lagi. Mereka juga ketika tahu argumen kita menjadi lebih kaya. Ilmu menjadi produktif, ya seperti itu, produktif. Tapi kalau sudah ditutup dengan kebencian, pemaksaan, ya itu enggak produktif lagi. Ya, saya kira seperti itu ya. Terima kasih, Pak. Baik, mungkin selanjutnya Ibu Haja Aisyah. Udah pulang tamunya kayaknya. Alhamdulillah, tapi saya masih bisa mengikuti. Alhamdulillah. Mohon maaf, Ustaz. Ya, gangguan tadi duga. Ya, silakan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan